Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua? Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, alangkah lebih banyak kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, bertemu lagi bersama saya, lebih tepatnya pada mata pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru, di mana kelas 8 kita akan masuk bab tentang poster, di mana sebelumnya kita masuk bab tentang teater. Untuk praktek teater bisa di skip dulu dan kita langsung masuk ke bab poster. Dan untuk kelas 9 kita masuk pada bab seni grafis. Ya, kelas 9 seni grafis. Kalau kelas 8 yaitu bab tentang poster, dan kelas 9 yaitu seni grafis. Oke, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita masih di materi tentang poster, di mana minggu lalu kita membahas tentang poster ini dari pengantarnya, dari pengertian, tujuan, ciri-ciri. Nah, hari ini saya akan lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjut di materi pertemuan hari ini, saya akan mengulas kembali, saya akan membahas kembali pertemuan di minggu lalu, apa yang saya jelaskan di minggu lalu, apa yang ada di materi minggu lalu. Yang pertama ada pengertiannya poster. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Intinya, ditempelkan di tempat umum agar apa yang disampaikan di poster tersebut, entah promosi, entah kampanye, bisa diterima, bisa dibaca, bisa diketahui orang banyak. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, kemudian kampanye, propaganda, dan lain-lain. Selain ada pengertian tentang poster tadi, tujuan poster ini yaitu untuk memberikan informasi, mengajak, atau menghimbau banyak orang untuk melakukan suatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Tujuan pada poster harus disampaikan kepada orang banyak. Dapat kita temukan banyak sekali poster yang ditempel di tempat-tempat umum atau tempat tertentu supaya diketahui oleh orang banyak. Ini ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster kemarin ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Kedua, mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Keempat, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Kelima, biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang, misalnya di tempat-tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, jalan raya, dan lain-lain. Sebelum memulai materi pada hari ini, materi yang kita bahas hari ini, saya perlu sampaikan lagi untuk mengumpulkan tugas hari ini
saya kasih tambahan waktu maksimal jam 12 siang ya. Untuk GCR-nya nanti saya buatkan setelah pembelajaran ini. Yang belum mengumpulkan silahkan langsung mengumpulkan di GCR, kasih nama, jangan lupa ketentuannya dari garis tepi, ukuran garis tepi, posisi nama ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan ciri poster, pada pertemuan kali ini kita masuk syarat-syarat poster itu apa saja. Nah, syarat-syarat poster yang pertama adalah mudah dipahami. Yang maksudnya, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Syarat yang kedua, SJP, singkat, jelas, padat. Yang maksudnya adalah kalimat pada poster. Pesan pada poster harus singkat, jelas, dan padat. Tidak perlu terperinci. Maksudnya terperinci adalah dirangkum dari pengertian. Misal dari poster ini dari pengertian, kemudian tata cara, ciri, semua disebutkan, tidak ada yang diambil poinnya atau disingkat. Nah, poin yang kedua adalah singkat, jelas, padat. Di poin yang ketiga, syarat poster yang ketiga yaitu mengandung ilustrasi. Mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Maksudnya adalah pesannya diilustrasikan. Sampean sesuaikan, misal berkaitan tentang kesehatan, ilustrasinya yaitu contohnya seperti ada ilustrasi tentang karakter dokter. Kemudian kalau dokter hewan, misal ilustrasinya adalah suatu hewan yang di dalamnya digambarkan memakai perlengkapan kesehatan. Nah, seperti itu, disesuaikan. Di poin keempat, yaitu syarat poster harus menarik. Dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian orang. Bene gak boseni. Ketika orang lihat, biar bisa tertarik. Nah, caranya menarik perhatian dari apa? Dari penggunaan font. Font itu tulisan seperti ini. Syarat poster dan poin-poin syarat poster tulisannya kan tidak sama. Nah, itu yang membedakan. Dibuat semenarik mungkin atau diilustrasikan sebagus mungkin. Biar orang tertarik, biar perhatian orang tertuju pada poster, kemudian setiap orang dapat menerima pesan yang disampaikan poster tersebut. Di poin kelima, strategis, yang maksudnya poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai, banyak orang, strategis. Dan poin yang terakhir, syarat poster yang terakhir yaitu bahan yang tidak mudah rusak. Ketika saya menempelkan di luar, di outdoor, pastinya poster yang ditempelkan itu terkena panas. Kemudian kalau musim hujan ya pastinya terkena hujan. Nah, itu memakai bahan yang tidak mudah rusak jika terkena cuaca yang berubah-ubah, dari panas, dingin, panas, hujan. Yang maksudnya tidak mudah rusak, yaitu bahan-bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Tidak menggunakan kertas ketika sampean menempelkan di outdoor, di tempat yang tidak ada penghalang dari air hujan biar tidak mengenai. Nah, itu kalau di outdoor biasanya menggunakan banner atau papan reklame itu yang besar, itu tidak mungkin menggunakan kertas ya. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang syarat poster, kita masuk
ke jenis poster. Nah, jenis poster itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama jenis poster yang berdasarkan isinya. Yang kedua berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama berdasarkan isinya, ya, jenis-jenis poster yang pertama yaitu berdasarkan isinya, dan yang kedua berdasarkan tujuannya. Nah, berarti dibagi menjadi dua, berdasarkan isi dan tujuan. Nah, yang ini masuk ke berdasarkan jenis-jenis poster yang berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama poster pendidikan, kemudian poster kegiatan. Poster pendidikan itu poster yang berisikan tentang informasi yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, kepada masyarakat maupun kepada murid yang ada di sekolah tersebut. Kemudian poster kegiatan, yaitu poster yang berisikan tentang informasi pada suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengumuman, itu kalau ada event itu membuat poster yang ditempel di lingkungan masyarakat untuk mengumumkan apa yang akan ada di lingkungan tersebut. Kemudian poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat itu berisikan tentang informasi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, seperti poster layanan kesehatan, kemudian poster kesejahteraan masyarakat. Itu biasanya di desa-desa itu kalau mau mengurus apa gitu di desa, pastinya ada pengumuman, papan pengumuman yang berbentuk infografis, di mana di dalamnya terdapat tata cara untuk mengurus dokumen-dokumen yang akan diurus di desa tersebut. Kemudian ada poster niaga. Poster niaga itu berisikan tentang menjual atau membeli, berisikan tentang jual beli atau mempromosikan produk, ya. Dan poster karya seni. Poster karya seni itu sifatnya ekspresif. Poster yang sifatnya ekspresif dan belum tentu diartikan sama antara orang satu dengan orang lainnya. Setelah kita pelajari poin pertama, yaitu berdasarkan isinya, kita masuk ke poin kedua, jenis poster berdasarkan tujuannya. Nah, jenis poster berdasarkan tujuannya ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada poster kampanye, di mana poster tersebut digunakan berfungsi sebagai untuk mengkampanyekan sebuah lembaga, mengkampanyekan sebuah, kalau ada pemilu, pilkada misalnya, yang bertujuan untuk meraih simpati masyarakat sebanyak mungkin agar masyarakat memilihnya saat pemilu tiba, seperti itu. Terus ada poster propaganda. Poster yang ini propaganda bertujuan untuk memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat umum. Biasanya supaya tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Dapat dikatakan juga poster ini merupakan poster untuk mempengaruhi orang lain. Poster propaganda ini banyak pada masa perjuangan, pada masa dulu. Ini ada contohnya poster propaganda yang ada di gambar keempat, yang bagian kanan atas itu. Nah, itu untuk mempengaruhi tentara zaman dulu biar ikut perang, biar ikut berjuang bersama-sama untuk mengusir penjajah. Kemudian poster afirmasi. Poster afirmasi ini memberikan motivasi kepada para pembaca dengan kalimat yang dapat mempengaruhi. Bisa dibilang poster ajakan juga, poster himbauan juga bisa, ya, poster afirmasi itu. Poster film,
yaitu untuk mempromosikan sebuah film yang akan tayang. Biasanya di depan-depan bioskop itu terdapat terpampang poster tentang film yang akan ditayangkan di bioskop tersebut, agar supaya masyarakat yang lihat poster tersebut itu tertarik untuk menonton film yang akan ditayangkan di bioskop tersebut. Selanjutnya ada poster komik. Poster komik ini biasanya ada di Jepang, di negara Jepang, untuk mempromosikan sebuah manga komik. Kan di Jepang itu banyak sekali pembuat komik. Nah, itu judul-judulnya komik yang baru rilis atau yang sedang hype pada era tersebut, itu dibuatkan poster untuk mempopulerkan komik tersebut kepada banyak orang. Selanjutnya ada poster cheesecake. Poster cheesecake itu berisikan tentang artis biasanya. Nah, seperti ini. Di sebelah kanan bawah ini ada poster tentang Noah, band Noah ya. Contohnya seperti itu. Namanya poster cheesecake. Biasanya poster ini memuat gambar-gambar orang terkenal seperti selebritis, penyanyi, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian orang. Atau poster promosi tentang event yang akan berlangsung. Nah, menayangkan band apa yang nanti akan tampil. Nah, itu termasuk poster cheesecake. Sama saja sih, hampir sama tentang poster promosi, poster niaga tadi hampir sama. Ya, yang nantinya juga sama-sama menghasilkan, di mana masyarakat nanti setelah diberikan info di poster tersebut pastinya akan melihat event, datang ke event, selanjutnya membeli tiket. Nah, hampir sama fungsinya. Kemudian ada poster riset. Poster riset itu untuk menginformasikan kegiatan penelitian riset kepada banyak orang. Biasanya poster ini sering ditemui di sekolah. Ada poster di mana di dalamnya terdapat cara-cara, misal cara-cara cuci tangan yang baik, kemudian masuk kelas, infografis lah. Nah, itu tentang poster riset. Atau di lab-lab itu, di lab IPA biasanya ada poster riset. Kemudian poster komersil atau komersial untuk mempromosikan suatu produk ataupun jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Poster ini sering disebut sebagai poster niaga. Hampir sama. Ya sama sih, poster niaga sama komersial ini berfungsi untuk jual beli. Kemudian poster kelas gimana ada contohnya tadi di slide 1 di sebelah kiri ya. Di dalamnya ada pesan yang dilarang mencontek, kemudian harus jujur, buang sampah pada tempatnya maksudnya. Kok temannya? Buang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih. Nah, seperti itu poster kelas. Kemudian poster dicari, biasanya ini poster tentang buronan, wanted, dicari. Kalau ketemu, siapa yang menemukan dapat imbalan. Nah, paham ya? Nah, kita masuk ke materi membuat poster. Bagaimana sih membuat poster itu? Bagaimana sih alat-alatnya, bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat poster tersebut? Langsung di poin ini, khususnya untuk membuat poster dengan menggunakan software atau perangkat lunak atau media komputer. Nah, yang pertama yang disiapkan yaitu sebuah PC atau notebook atau laptop, digunakan untuk menjalankan software desain grafis. Contohnya Inkscape, CorelDRAW, Adobe ada beberapa ya.
ada yang memakai Photoshop, baik itu Photoshop CS lama maupun yang versi terbaru maupun Adobe Illustrator. Kebanyakan untuk membuat layout, membuat poster itu menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian ada alatnya yang dinamakan printer, digunakan untuk mengeprint, mencetak poster yang telah didesain tadi, dicetak. Nah, sebelum dicetak, pastikan dulu kertasnya sudah siap. Kertas yang digunakan untuk media poster sudah siap. Kertas dimasukkan kepada printer, kemudian di print, kertas keluar, sudah jadi posternya. Kemudian lem atau perekat lainnya digunakan untuk menempel kertas tersebut ke media papan. Nah, saya jelaskan dulu sebelum lanjut. Ini kan saya bahas tentang membuat poster di media PC. Benarnya ada dua. Untuk teman-teman, untuk kalian kan ada yang tidak memiliki PC, ada yang tidak bisa keluar untuk ke warnet maupun cetak. Nah, untuk kegiatan membuat poster secara manual, sampean menggambar manual dengan pensil, itu dinamakan teknik manual. Sedangkan menggunakan media PC yaitu dinamakan teknik digital. Nah, ada dua teknik, manual dan digital. Ketika sampean menggambar sendiri, menggambar dengan pensil, kertas, pulpen, sampean warna-warnai sendiri dengan crayon, nah itu dinamakan teknik manual. Untuk yang PC dinamakan teknik digital. Paham ya? Untuk menggunakan software di PC, Inkscape, CorelDRAW, Adobe, atau aplikasi yang lainnya yang digunakan untuk desain grafis, yaitu dinamakan digital. Kemudian yang sampean menggambar sendiri dinamakan manual. Harus diingat-ingat, digital dan manual. Ini ada sebuah contoh di mana saya pernah membuat poster digital menggunakan Adobe Photoshop. Ya. Poster ini saya buat tahun 2020 awal. Nah, ada dua poster. Yang pertama ini poster tentang himbauan, tentang larangan merokok, terutama seusia sampean. Janganlah merokok. Meskipun itu banyak teman-teman yang mengejek, alah wis kok gak rokokan, masuk gak wani. Nah, jangan hiraukan. Apa sih untungnya? Ya, cuma gaya-gayaan. Masih belum pantas sampean gaya-gayaan dengan cara rokokan. Ya, dimana poster pertama ini saya sampaikan yaitu larangan tentang merokok dapat mempengaruhi kesehatanmu. Ya, ada gambar rokok, kemudian rokok tersebut terlilit dengan sumbu yang mengarah kepada detonator bom. Nah, di samping bom terdapat jantung yang ditalikan jadi satu kepada bom. Paham ya? Paham maksudnya? Semoga paham maksudnya. Di poster kedua ini, nah ini juga saya buat di tahun 2020, hampir barengan sama yang pertama. Ini saya menggunakan awalnya saya menggunakan CorelDRAW untuk layouting, dimana di sini terdapat cuma ada 2 warna ya, 3 warna sama merah darah ini. Untuk layout seperti warna blok ini saya menggunakan CorelDRAW. Kemudian efek-efek lusuhnya saya buat menggunakan Photoshop. Jadi kombinasi 2 aplikasi. Nah, dua-duanya tadi dari poster pertama dan poster kedua saya buat dengan menggunakan teknik digital. Insya Allah di minggu depan saya akan buat contohnya bagaimana cara menggambar poster menggunakan teknik digital. Yang pastinya pertama ada sketching, kemudian progress sampean
outlining, coloring, finishing. Oke, selanjutnya sampean bisa lihat video tentang saya menggambar poster manual menggunakan pensil di kertas A3. Tapi sebelum itu saya akan berikan tugasnya terlebih dahulu sebelum sampean menyimak videonya. Tugasnya yaitu membuat poster. Tidak perlu membuat lagi, kalau mau membuat lagi ya gak apa-apa. Kalau masih banyak waktunya ya gak apa-apa. Kalau waktunya sedikit, sampean bisa meneruskan karya sampean yang di minggu lalu, dimana menggambar sebuah tokoh kartun. Nah, untuk sekarang sampean bisa tambahi tulisan word art, sampean bisa tambahi tentang judul untuk kartun yang sampean buat. Bisa judul seperti Tom and Jerry ketika ada yang menggambar Tom and Jerry, kemudian Angry Bird, sampean bisa tambahkan judul untuk membuat gambar sampean menjadi sebuah poster. Paham ya? Oke, saya akan putarkan videonya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Persiapkan untuk PTS di pertemuan mendatang. Masih ada satu pertemuan lagi, jadi 2 pertemuan lagi kita akan menghadapi PTS ya. Selamat belajar, jangan lupa materi-materinya dibaca lagi, nanti saya akan berikan latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.